para pemirsa dimanapun Anda berada, ada yang menarik yang mesti kita pahami. Sehingga kita akan benar-benar mengikuti ajaran di dalam Al-Quran. Hindarnya kita jauhkan sejarah prasangka-prasangka itu. Ketika sampai di tempatnya, ya, maka murid-murid ini bertanya kepada syekh, pada guru itu. Ada di antara mereka yang berani mengatakan, syekh, kenapa orang-orang yang jelas secara syar'i melanggar syariat, kenapa didoakan? Bukankah itu harus, ya, nahi munkar? Bukankah itu sesuatu yang harus, ya, diselesaikan bukan dengan cara yang semacam itu? Bisa jadi mungkin kita memaraninya, kemungkinan kita memberikan pelajaran, kalau perlu menghukumnya. Jawabannya di luar dugaan. Syekh ini mengatakan, yang wajib sholat itu kalian bersama aku. Orang itu nggak wajib sholat karena dia musafir. Ya. Alasannya, kenapa dia didiamkan? Kenapa didoakan? Karena yang wajib puasa itu kita. Dia nggak wajib puasa karena dia musafir. Ada sebuah kemampuan memahami sesuatu yang dilihat itu dengan tidak buruk sangka. Oh, yang tidak berpuasa itu kalau orang Islam itu musafir. Ke situ dia mengarahkannya. Tetapi Syekh, kata ya murid yang lain, kalaupun dia tidak wajib berpuasa, bukankah dia mestinya sembunyi-sembunyi, tidak terbuka di tempat terbuka yang semacam itu? Apa jawab Syekhnya? Kalian, saya boleh seperti itu karena punya rumah. Orang itu nggak punya rumah. Bagaimana dia mau mesti bersembunyi? Nah, jadi Bapak saudara sekalian, para pemirsa, ibu yang kami hormati, hal-hal yang terlihat orang melahirkan dugaan buruk saja, ternyata di dalam Islam itu ada alasan untuk mencarikan alasan sehingga kita tidak punya buruk sangka kepada orang lain. Kenapa ini kita tidak pergunakan? Ya, walaupun sebenarnya di sisi lain juga harus ada kesadaran. Ya, bagi orang-orang yang memang sengaja membentuk sebuah kenyataan, sebuah fakta yang mengarahkan orang menjadi buruk sangka. Saya sendiri pada awalnya setiap kali dihidangkan buah-buahan, ada terpikir dalam hati saya, ini dikasih pengawet tidak? Kalau dikasih makanan, pasti saya akan berpikir gitu juga. Tetapi saya berusaha untuk belajar, untuk tidak terlalu jauh. Sehingga kita buruk sangka kepada orang yang menghidangkan makanan itu. Buah-buahan. Nah, jangan lupa para pemirsa, orang-orang yang melakukan kecurangan yang semacam ini, ya, saya memang belum mendengar ada sebuah kajian secara fikih, ya. Orang-orang yang mempelajari, yang mendalami pada ya hukum pidana ya Islam, apakah boleh hukum yang diberikan kepada ketetapan orang yang melakukan pembunuhan bisa dipergunakan ayat itu kepada orang yang melakukan perbuatan yang akumulasinya lama-kelamaan bisa melakukan pembunuhan juga. Seperti ayat umpamanya an-nafsu bin nafs, nyawa dibayar nyawa. Kenapa orang ini dibunuh? Karena dia membunuh. Maka balasan hukum pidana Islam itu pembunuhan adalah pembunuhan. Orang yang melakukan kecurangan dengan bahan kimia, yang kimia itu terus akumulasinya bisa menyebabkan orang terbunuh dengan perbuatan itu, dari sisi pidana hukum Islam bisa tidak digunakan ini. Apakah interpretasi ini bisa dilakukan terhadap perbuatan ini? Dan yang paling memungkinkan sekali bukan cuma sekedar orang menjadi terbunuh karena perbuatan-perbuatan mereka itu melahirkan buruk sangka. Orang mau nggak mau terbentuk pada situasi dan kondisi untuk berburuk sangka. Ya, subhanallah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi para pedagang. Ya, baik buah-buahan, sayur-sayuran, ya, makanan-makanan, ikan dan lain sebagainya, daging yang selama ini diawetkan dengan tujuan supaya tidak cepat rusak. Tetapi sesungguhnya kajian secara biologis, kajian menurut kesehatan
mereka pada kelamaan akan menimbulkan kanker, akan menimbulkan penyakit-penyakit berat yang tidak memungkinkan lagi untuk ya bisa terselamatkan. Nah, saya ingin memberikan penghantar pada penghujung kajian kita ini. Betapapun situasi kondisi itu kita perlu ingatkan kepada mereka. Jangan melakukan itu. Karena yang pertama dia bisa melakukan pembunuhan secara berkala. Yang kedua, dia membentuk orang untuk buruk sangka terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan oleh semua orang. Yang dilakukan oleh sebagian orang, tetapi orang akan punya pandangan kepada semua keadaan, semua kondisi, dia akan berburuk sangka dari akibat dari perbuatan. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembahasan bagi para alim ulama. Apakah orang yang membunuh dengan secara perlahan yang semacam ini, yang akumulasinya bisa menyebabkan pembunuhan juga, ya orang ini terkena pidana. Orang ini juga bisa dimasukkan dalam dosa, hukumnya sama dengan membunuh manusia. Nah, ini semua tentunya menjadi sebuah wacana buat kita. Dan kajian kita pada kesempatan ini, bahwa sesungguhnya betapapun kondisinya yang semacam itu, orang Islam hanya boleh berhati-hati, tapi tidak boleh sampai kepada menduga yang tidak bagus. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.